Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak kamu bukan bagian dari dunia ini? Nah, mungkin buku ini cocok buat kalian. Makhluk Bumi by Sayaka Murata. Sebelumnya aku udah pernah baca buku Sayaka Murata yang lain, yaitu Convenience Store Girl atau Gadis Minimarket, yang bikin aku melihat dunia dari sudut pandang lain yang agak aneh. Nah, di buku ini Makhluk Bumi mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Natsuki. Sejak kecil dia tuh ngerasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Sejak kecil Natsuki percaya kalau dia itu sebenarnya bukan manusia, tapi penyihir dari makhluk planet lain. Planetnya itu bernama Poha Pipin Pobopia. Kepercayaan itu jadi cara dia bertahan dari masa kecil yang penuh tekanan, luka, dan rasa tidak nyaman. Jadi dunia itu dia ciptakan untuk kabur atau sebagai tempat pelarian dari hidupnya yang penuh luka. Dunia imajinasinya itu jadi tempat paling aman, jauh lebih masuk akal dibanding dunia nyata. Cerita bergulir ketika dia dewasa. Natsuki berusaha hidup normal, sesuai standar masyarakat, menikah, punya peran sosial, dan kelihatan baik-baik saja. Tapi justru disitulah konflik batinnya semakin kuat. Semakin dia paksakan untuk menyesuaikan diri, semakin terasa kalau dunia ini tidak ramah buat orang yang berbeda. Ceritanya itu pelan di awal, tapi lama-kelamaan berubah menjadi gelap, absurd, dan bikin pembaca tidak nyaman. Makin kesini tuh kalian akan merasa makin, aduh gimana ini, kok gini? Itu emang genrenya itu seperti itu. Buku ini bukan tentang hal-hal manis. Ini tentang alienasi, trauma, tekanan sosial, dan pertanyaan besar soal apa itu normal. Sayaka Murata berani menunjukkan sisi manusia yang paling sering disembunyikan. Pikiran ekstrim, rasa muak terhadap norma, dan keinginan untuk kabur dari dunia yang menuntut terlalu banyak. Kayak si Natsuki ini mikir bahwa manusia yang beranak pinak itu adalah pabrik. Kita ini sebagai perempuan adalah pabrik. Jika tidak bisa menghasilkan anak, maka akan dianggap sebagai cacat, produksi yang cacat. Pokoknya buku ini bikin kalian baca sampai bab akhir, itu kalian akan ngerasa aneh, bahkan disturbing gitu. Kenapa sih kalian harus baca buku ini? Buku ini ngajak kamu masuk ke kepala seseorang yang terluka, lalu memaksa kamu bertanya, apakah yang aneh itu benar-benar salah, atau cuma tidak sesuai dengan standar? Ini bukan bacaan ringan, ini buku yang bikin mikir, bikin gak enak, dan nempel lama di kepala setelah ditutup. Cocok buat kamu yang suka cerita psikologis, gelap, dan berani beda. Buat kalian yang pernah baca buku Di Tanah Lada, dan pengen lagi baca sesuatu yang sejenis itu, mungkin kalian bisa baca buku ini.